Halo guys, ketemu lagi dengan saya Novila Lia Eka Karistalia di channel YouTube saya Novila Karista. Saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi FKIP UNS semester 7. Di sini saya sedang menempuh kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP di SMA Negeri 6 Surakarta. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan penginderaan jauh. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat bentuk drone, bentuk pesawat terbang, ataupun bentuk dari satelit? Ketiga hal tersebut merupakan salah satu dari komponen wahana di penginderaan jauh. Kita akan memasuki pengertian dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu, seni, atau teknik untuk merekam suatu objek, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Lalu apa saja komponen dari penginderaan jauh? Komponen dari penginderaan jauh yaitu yang pertama, ada sinar matahari, ada objek, ada sensor wahana, ada perolehan data, ada pengguna data. Yang dimaksud dengan sinar matahari adalah merupakan sistem aktif atau tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Jadi, sinar matahari akan sampai di permukaan bumi, lalu akan dipantulkan oleh cahaya ke alat perekam. Yang kedua, ada yang namanya tenaga buatan. Tenaga buatan ini termasuk ke dalam sistem aktif dan menggunakan gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam akan memancarkan gelombang ke permukaan bumi, kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan oleh objek dan akan direkam oleh sensor yang dibawa oleh wahana. Lalu, apa yang dimaksud dengan atmosfer? Atmosfer ini hanya sebagian kecil tenaga dari elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi, yang dapat digunakan sebagai penginderaan jauh. Dalam atmosfer terdapat yang namanya jendela atmosfer atau bagian dari spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang akan dipantulkan ke alat perekam penginderaan jauh. Lalu ada yang disebut dengan objek. Setiap objek memiliki sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Objek memiliki 3 sifat atau 3 ciri. Yang pertama, ciri spektra. Ciri spektral ini berkaitan dengan panjang gelombang atau rona dan warna. Lalu ada ciri spasial. Ciri spasial ini berkaitan dengan pola ruang, contohnya seperti bentuk dan ukuran. Lalu yang ketiga, ada yang namanya ciri temporal. Ciri temporal ini berdasarkan dengan perbedaan waktu perekaman. Contohnya, ketika perekaman pada musim hujan dan musim kemarau tentunya akan lebih berbeda. Selanjutnya kita akan masuk mengenai sensor. Apa yang dimaksud dengan sensor? Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Sensor dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sensor fotografik, yang kedua adalah sensor elektromagnetik. Sensor fotografik ini menggunakan film sebagai detektor yang menghasilkan foto udara. Lalu yang kedua, sensor elektromagnetik menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas dan akan menghasilkan citra. Komponen selanjutnya yaitu wahana. Apa yang dimaksud dengan wahana? Wahana adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat memantau dalam penginderaan jauh. Wahana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. Lalu, selanjutnya ada yang dinamakan oleh perolehan data. Perolehan data ini dapat didapatkan dari 2 analisis. Analisis manual melalui alat stereoskop dan analisis digital melalui komputer. Lalu ada yang dinamakan dengan pengguna data. Siapa itu pengguna data? Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan, seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Jenis citra penginderaan jauh dibagi menjadi 2.
berdasarkan citra foto dan citra non-foto. Citra foto tersendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pankromatik, yang kedua, autoromatik, yang ketiga, ultraviolet, dan yang keempat adalah inframerah. Lalu ada citra non-foto. Citra non-foto dibedakan menjadi 3. Berdasarkan sumber sensor adalah citra tunggal dan citra multispektral. Lalu berdasarkan gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi citra inframerah thermal dan citra radar dan citra gelombang mikro. Berdasarkan wahana sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Pada citra foto yang pertama, foto pankromatik, merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepekatan mata manusia dan panjang gelombang 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Yang kedua ada foto ortokromatik, merekam spektrum yang didominasi oleh warna biru dan hijau. Panjang gelombang mencapai 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Lalu ada yang namanya foto ultraviolet, merekam spektrum ultraviolet, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Panjang gelombangnya mencapai 0,29 mikrometer. Lalu yang terakhir ada foto inframerah, merekam spektrum inframerah jarak dekat. Umumnya juga digunakan untuk melihat kesehatan vegetasi. Panjang gelombang mencapai 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Selanjutnya ada yang namanya citra non-foto. Citra non-foto berdasarkan sumber atau kamera sensor dibedakan menjadi 2. Yang pertama, citra tunggal. Citra tunggal ini menggunakan sensor tunggal, digunakan dengan mengkombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Lalu, yang kedua ada citra multispektral. Citra ini menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RBV (Radiant Beam Vision) atau citra MSS (Multispectral Scanner). Citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, ada citra inframerah thermal, menggunakan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Yang kedua, ada citra radar dan citra gelombang elektromagnetik. Citra yang diperoleh dari spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil penginderaan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan dibagi menjadi 2. Yang pertama, citra satelit atau spaceborne image. Citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Citra satelit NOAA atau meteor digunakan untuk penginderaan cuaca. Lalu yang kedua ada citra Landsat, Soyuz, dan Spot untuk penginderaan sumber daya bumi. Lalu ada citra Seasat dan MOS untuk penginderaan laut. Citra dirgantara atau airborne image. Citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya seperti citra lidar. Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, deteksi. Langkah ini merupakan kegiatan untuk menentukan keberadaan suatu objek. Lalu yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini bertujuan untuk menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Lalu yang ketiga ada yang namanya analisis. Analisis merupakan uraian deskripsi interpretasi citra. Lalu yang keempat ada yang namanya deduksi. Deduksi ini kita akan menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Yang pertama ada unsur interpretasi citra. Bentuk. Bentuk merupakan ciri khas yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Unsur yang kedua ada ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Ciri yang ketiga yaitu rona.
Rona atau tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang dapat pada foto udara atau citra lainnya. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Unsur yang selanjutnya ada bayangan. Bayangan dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari pada waktu peregaman objek atau pengambilan gambar objek. Selanjutnya ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia bagi beberapa bentuk alamiah. Unsur situs. Situs berkaitan dengan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Lalu ada yang namanya asosiasi. Asosiasi ini berkaitan dengan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Yang terakhir ada yang namanya konvergensi bukti. Contohnya, kelapa sawit, nipah, enau, sagu, itu berbentuk tajuk bintang. Lalu ada nipah, enau, sagu, itu polanya tidak teratur, dan ada enau dan sagu memiliki ukuran tinggi lebih dari 10 meter. Lalu, sagu memiliki situs payau. Kita akan memasuki submateri terakhir, yaitu manfaat citra penginderaan jauh. Manfaat citra ini terdapat pada bidang kelautan, yaitu untuk mengamati sifat fisik air, pasang surut air laut, dan arus laut. Jenis citra yang digunakan seperti citra MOS atau CSAT. Lalu pada bidang klimatologi, terdapat pengamatan kondisi iklim dan komponen pembentuknya. Jenis citra yang dapat digunakan berupa citra NOAA, meteor, dan GMS. Yang ketiga ada bidang SDA dan bidang lingkungan. Berdasarkan pengamatan barang tambang, lingkungan termasuk peristiwa bencana alam, jenis citra yang digunakan seperti citra Landsat atau citra spot. Jadi itu semua adalah materi terkait dengan penginderaan jauh. Kalian bisa mengeksplor lebih lanjut lagi terkait materi yang saya sampaikan di YouTube channel saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di channel Novila Karista.